kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan diri untuk liburan bersama dengan keluarga. Namun sebelum kita menikmati waktu-waktu libur kita bersama, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami bertemu kembali di dalam perenungan doa pagi kami ini. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh dikuatkan bersama melalui kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita hari ini berbicara dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bunyinya, saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama-sama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita mau berbicara tentang sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak boleh mengikut Tuhan dengan setengah-setengah. Kita bisa lihat bagaimana seorang Kaleb yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, sehingga dia menjadi salah seorang yang berhasil memasuki tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, dan memiliki Herbon sebagai milik pusakanya. Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali merasakan bahwa hubungan dengan Tuhan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, contohnya lah, ketika saya saat ini misalnya tidak punya waktu memiliki hubungan dengan Tuhan, contohnya dengan berdoa, baca firman, segala macam, seperti ada yang kurang Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kita pun juga diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mau memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, mau mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tentunya kita harus punya bonding yang kuat dengan Tuhan. Tentunya kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan waktu kita untuk membaca firman, berdoa, dan puasa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang membuat kita pada akhirnya aku mau mengenal Tuhan lebih dalam. Caranya bagaimana? Ya ada caranya dengan kita memberikan waktu kita untuk berdoa, baca firman, mungkin kita berdoa puasa di hadapan Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bilang aku mau ikut Tuhan dengan segenap hati, kalau kita tidak barengi dengan bonding yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa saja kecewa, mungkin kita bisa saja mundur oleh karena persoalan, oleh karena pergumulan. Kita mau katakan bahwa aku mau sepenuh hati mengikut Tuhan, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, persoalan akan membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Persoalan akan mempertanya hubungan kita dengan Tuhan. Persoalan akan membuat kita bertanya-tanya, Tuhan kau di mana? Tuhan benarkah engkau selalu bersama-sama dengan aku? Tapi kalau bonding kita kuat, hubungan kita kuat dengan Tuhan, mau persoalan apapun, mau badai seperti apapun, mau pergumulan seperti apapun, tetap kita berjalan maju. Persoalan tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan putus, tapi membuat hubungan kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Semakin banyak persoalan, semakin banyak pergumulan, semakin kita gencar mencari Tuhan, semakin gencar kita hidup takut akan Tuhan, semakin terus kita mencari apa yang mau Tuhan kerjakan untuk aku boleh lakukan di tengah-tengah persoalan ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga terus kita mau diingati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9 juga berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, di saat saya lemah justru Tuhan memberi kekuatan dan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ketika kita mau katakan bahwa Tuhan aku mau sepenuh hati mengikut Engkau, tapi ketika ada persoalan, ada pergumulan di tengah-tengah komitmen kita di hadapan Tuhan, katakan, di saat aku lemah, di situlah Tuhan bekerja menguatkan aku. Di situlah Tuhan bekerja memampukan aku berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan yang akan memberikan kita terus kekuatan untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh mencari dan melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan bekerja dalam persoalan kita. Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, sama seperti Kaleb yang mengatakan kepada bangsa Israel, bersaudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama-sama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak hal yang membuat kita pada akhirnya mungkin kecewa, mungkin merasakan hal-hal yang membuat pada akhirnya kok gini sih Tuhan, kok bisa begini sih Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama seperti Kaleb, katakan di hadapan Tuhan, apapun yang membuat aku kecut hati, apapun yang membuat aku merasa bahwa aku tidak bisa, tapi hari ini aku katakan aku mau ikut Tuhan dengan sepenuh hatiku, dengan segenap hatiku. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, percayalah Tuhan yang akan tuntun kita, Tuhan yang akan tolong kita. Persoalan itu bisa saja datang, pergumulan itu bisa saja datang, kekecewaan itu bisa saja datang menghampiri kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Semua selalu ada jalan keluar, asal kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kalau kita mau mengatakan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, namun kita tidak menunjukkan dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita, dengan segenap hati kita, tentu itu hanya sebatas perkataan saja di hadapan Tuhan. Tapi hari ini mari kalau kita mau katakan aku mengasihimu dengan segenap hatiku Tuhan, tunjukkan dengan perbuatan kita, tunjukkan dengan tindakan-tindakan nyata kita. Ya kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti tindakan nyatanya ada Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan
memberikan waktu kita untuk berdoa, kita memberikan waktu kita untuk membaca firman, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kekecewaan apa yang kita hadapi, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak sakit hati sama Tuhan, kita tidak marah sama Tuhan, tapi kita katakan bahwa aku terus mau berjalan bersama Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kuhadapi, pergumulan apapun yang kuhadapi, aku mau katakan bahwa aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai persoalan, pergumulan, kekecewaan membuat pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan, membuat pada akhirnya kita melupakan komitmen kita di hadapan Tuhan untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah berkomitmen dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari pegang komitmen itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hilang, luntur hanya karena persoalan, hanya karena pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita semakin dikuatkan dengan segenap hati kita mengikut Tuhan, dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Dia. Kita mau katakan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh terus menguatkan kami, mengingatkan kami untuk komitmen kami di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong kami untuk kami boleh mengikuti Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami. Mampukan kami Tuhan dengan sepenuh hati mencari-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Baik dalam setiap persoalan pergumulan yang mereka alami Tuhan, kami terbatas. Tapi Tuhan hari ini Engkau melihat mereka yang saat ini sedang mengalami banyak persoalan pergumulan. Jangan sampai membuat iman mereka luntur di hadapan Tuhan. Jangan membuat pada akhirnya mereka kabur dan lari daripada Tuhan. Tapi biarlah setiap persoalan pergumulan yang mereka alami menjadikan itu kekuatan untuk
mereka terus bertahan dengan sepenuh hati, terus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati kehidupan anak-anak mereka, orang tua, bahkan tuh setiap Bapak Ibu jemaat yang juga mengalami sakit penyakit. Tuhan hadirlah, pulihkan, sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Hamba terus berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, biar berkat Tuhan mengalir atas kehidupan pekerjaan, usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Kau terus menolong memberkati untuk gereja-Mu GMI wilayah 2, biar Tuhan terus menolong memberkati untuk Bishop DS dan juga hamba Tuhan yang ada di dalamnya, guru Injil dan juga setiap kami penempatan lokal. Tuhan juga terus mau memberkati sehingga kami boleh bergandengan tangan memajukan gereja-Mu yang ada di GMI wilayah 2 ini Tuhan. Bahkan kami juga rindu Kau terus menolong memberkati untuk setiap pembangunan geraha yang masih terus berlangsung. Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Berkati tukang yang mengerjakan, supaya tukang-tukang ini pun diberikan hikmat dalam mengerjakan bangunan-bangunan geraha ini ya Bapa, sehingga setiap siapapun hamba-hamba-Mu yang boleh menempatkan tempat ini, mereka boleh menempati dengan hikmat, dengan pertolongan, dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap bangsa dan negara kami ini dari segala banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kami percaya Tuhan masih melihat bangsa ini Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas bangsa ini, berkati setiap para pemimpin baik tertinggi terendah, biar mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan segenap hati mereka Tuhan, bukan untuk menyenangkan pribadi mereka, menyenangkan kehidupan keluarga mereka, tapi mereka boleh memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang membutuhkan pertolongan itu Tuhan. Berkati juga setiap aparat keamanan, tim medis yang bekerja di dalamnya, berikan mereka kekuatan kesehatan dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Berkatilah Tuhan dalam setiap aktivitas kami, apapun yang mau kami kerjakan, Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan, yang menolong, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.